Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, kali ini kita akan membahas kisah seorang wali perempuan yang selama hidupnya tidak pernah menikah. Semoga dengan kisah ini kita dapat mengambil pelajaran darinya. Namun sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah bergabung dan menjadi pelanggan setia channel ini. Sebelum kita memulai kisah ini, mari kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada Wali Agung Rabiah Al-Adawiyah, agar kita mendapat keberkahan dari beliau. Rabiah Al-Adawiyah memiliki nama lengkap Rabiah binti Ismail Al-Adawiyah. Ia berasal dari keluarga miskin dan sejak kecil tinggal di kota Basrah, kota terbesar kedua setelah Baghdad, ibu kota Irak. Namanya sangat harum sebagai seorang manusia suci dan pendakwah. Ia sangat dihormati oleh orang-orang saleh pada zamannya. Pada malam kelahirannya, rumah orang tuanya dalam keadaan sangat miskin. Ayahnya, Syekh Ismail, tidak memiliki barang berharga apapun. Bahkan, mereka tidak memiliki minyak untuk menyalakan lampu ataupun kain untuk menyelimuti bayi mereka. Rabiah adalah anak keempat dalam keluarganya. Itulah sebabnya ia diberi nama Rabiah, yang berarti keempat. Suatu ketika, ibunya meminta Syekh Ismail untuk meminta sedikit minyak kepada tetangga mereka agar bisa menyalakan lampu. Namun, Syekh Ismail telah bersumpah bahwa ia tidak akan meminta apapun dari manusia lain. Meski begitu, karena menghormati istrinya, ia tetap pergi ke rumah tetangga. Namun, ia hanya pura-pura mengetuk pintu tanpa benar-benar meminta. Melihat suaminya kembali tanpa membawa minyak, istrinya menangis sedih. Dalam keadaan yang sangat memilukan itu, Syekh Ismail tertidur dan bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya, Nabi berkata, "Engkau lupa bersedekah 100 kali syalawat kepadaku pada malam Jumat kemarin? Sebagai penebus kelalaianmu, berikanlah 400 dinar kepada orang ini." Ketika terbangun, Syekh Ismail sangat terkejut dan segera menjalankan pesan dalam mimpinya dengan menulis surat kepada Gubernur Basrah. Setelah menerima surat itu, sang gubernur langsung membagikan uang kepada orang-orang miskin dan memberikan 400 dinar kepada Syekh Ismail. Ketika Rabiah beranjak dewasa dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia, terjadi bencana kelaparan hebat di Basrah. Ia terpisah dari saudara-saudaranya dan suatu hari tertangkap oleh seorang penjahat yang kemudian menjualnya seharga 6 dirham. Majikannya menyuruh Rabiah melakukan pekerjaan berat, namun ia tetap taat beribadah, siang berpuasa dan malam berdoa. Suatu malam, majikannya terbangun dan melihat sebuah cahaya menggantung di atas kepala Rabiah saat ia sedang bersujud. Cahaya itu begitu terang hingga menerangi seluruh rumah. Melihat kejadian itu, majikannya merasa takut dan akhirnya membebaskannya. Setelah bebas, Rabiah pergi ke padang pasir untuk mengabdikan diri kepada Allah. Suatu ketika, Rabiah memutuskan untuk menunaikan ibadah haji. Barang-barangnya ia letakkan di atas punggung seekor keledai. Namun, di tengah perjalanan, keledainya mati. Sekelompok pria menawarkan bantuan untuk membawakan barangnya. Tetapi Rabiah menolak dan lebih memilih berdoa kepada Allah. "Ya Allah, Engkau telah memanggilku ke rumahmu, tetapi Engkau juga telah membiarkan keledaiku mati. Aku kini sendirian di tengah padang pasir." Tak lama setelah berdoa, keledainya hidup kembali. Rabiah lalu menaikinya dan melanjutkan perjalanan. Sepanjang hidupnya, Rabiah Al-Adawiyah tidak menikah karena hatinya hanya dipenuhi cinta kepada Allah. Ia mengajarkan tasawuf dan kecintaan kepada Allah secara murni. Terkait tahun wafatnya, terdapat beberapa pendapat. Ada yang mengatakan Rabiah meninggal pada 135 Hijriah. Ada juga yang menyebut 185 Hijriah. Ia dimakamkan di dekat kota Yerusalem. Demikian kisah singkat tentang Rabiah Al-Adawiyah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari perjalanan hidupnya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.